Halo guys, jumpa lagi dengan saya Andre Damar dari Print Graphic Channel. Kali ini saya berada di showroom Konica Minolta di PT Perdana Jati Putra. Bersama dengan saya Bapak Jo Arif dari PT Perdana Jati Putra akan menerangkan suatu mesin yang luar biasa dahsyat. Apa itu mesinnya? Kita tanya langsung ke Pak Jo Arif. Pak Jo Arif, apa kabarnya Pak? Baik, kabar baik Pak Andre, gimana kabarnya? Selamat sore teman-teman. Baik, Pak. Ini mesin kayaknya keren banget ya. Ya. Dahsyat banget. Ini boleh dibilang flagship dari produknya Konica Minolta yang hadir boleh dibilang dari akhir tahun 2020 ya. 2020 ya, karena cuma berhubung adanya pandemi. Jadi ya memang, namun secara penjualan mesin kita ini sudah cukup banyak dipakai masih saat ini ada di Pulau Jawa ya. Untuk dari Jakarta, Semarang, Kudus, Pati, sampai ke Surabaya, area Jawa Timur kita ngomong. Saat ini kita sudah lebih dari 10 unit yang terinstall langsung, ya udah hampir 20-an lah kita. Best seller juga berarti ya? Sudah lumayan. Lumayan ya? Ya. Nah ini kalau untuk kategori ya dari produk mesin ini untuk masuknya kategori dari pressnya di bidang apa nih Pak? Oke. Kalau soal kategori, saya mau bicara sedikit di Konica Minolta itu kan kita sebenarnya ada 3 kategori. Kita ada office printing, ada production printing, lalu ada namanya industrial printing. Nah, untuk Akurio Press C14000 dan C12000 ini kita masuk dalam kategori production printing. Tapi di kategori production printing itu kita ada juga 3 level, yaitu ada yang low production, medium production, dan high production. Nah, yang ini masuk di kategori high production. Oh, high production. Karena kecepatannya dengan kemampuan dia mencetak dalam 1 bulannya, yaitu dati cycle-nya yang sudah lebih tinggi. Nah, Akurio Press C14000 dan C12000 nickname-nya dia adalah Cypress. Jadi orang banyak di luar teman-teman dengar namanya Cypress. Nah, ini adalah mesin Cypress. Oke. Nah Pak, pastinya penonton ingin tahu lebih detail lagi nih tentang mesin yang keren ini. Bapak bisa jelaskan nggak Pak? Oke, baik. Saya coba bicara spesifikasi dari produk Akurio Press C14000 atau C12000 dengan nickname-nya Cypress ini, di mana C14000 dan C12000 itu mewakili dari speed, yaitu kecepatan mencetak mesin ini. Yaitu untuk C14000 dia kecepatan adalah 140 ppm. Page per menit. Nah, kalau C12000 dia adalah 120 ppm atau page per menit. Tapi selain dari kecepatannya, boleh dibilang kecepatan 140 ini saat ini di kelas production, mesin ini adalah yang paling cepat, Pak. Karena belum ada mesin production yang bisa secepat 140 ppm. Nah, keunggulan dari mesin ini selain dari kecepatannya adalah tingkat produktivitinya, Pak. Yaitu monthly dati cycle-nya untuk mesin ini, dia punya kemampuan bisa mencetak sampai dengan 2.500.000 lembar A4 per bulan. Wow. Itu monthly dati cycle-nya. Ya, karena di beberapa customer kita pun sebenarnya ini sudah dites, Pak, secara langsung dan memang mengakui bahwa mesin ini tangguh, Pak. Mampu mencetak lebih dari 2 juta lembar, Pak, dalam 1 bulan. Nah, selain itu juga memang mesin ini kita ini saat ini memang hanya fokus di 4 warna, Pak. Konica Minolta berbicara secara R&D-nya waktu itu dari dulu sampai sekarang mereka masih fokus untuk produksinya main di 4 warna. Kenapa mereka masih fokus dengan main di 4 warna? Karena mereka masih melihat dari market share warna tambahan selain 4 warna ini masih sangat kecil sekali, Pak, secara market share-nya. Tapi juga sekarang secara kecepatannya kalau dengan menggunakan 4 warna dengan 5 warna atau 6 warna ini, mereka yang masih mampu nggak konsistensinya untuk bahwa mesin ini bisa mencetak lebih cepat, Pak. Karena kita konsen untuk yang high production, teman-teman ataupun digital printing yang membeli mesin high production, dia pasti konsen untuk kemampuan mencetak dalam 1 bulan mau berapa juta lembar, Pak. Nah, itu yang mereka masih fokus dengan 4 warna. Dan ini juga kita bisa lihat dari mesin ini bahwa dia punya tabung tonernya itu cukup besar, Pak. Oh gitu ya? Iya, nanti kita bisa buka. Boleh juga ini ya, Pak. Kita, mungkin kita penonton bisa lihat. pengen lihat ya bagaimana dalamnya mesin. Oke, nah ini dalaman dari mesin Cypress, Pak. Nah, sebenarnya kalau
beberapa customer yang lihat mesin ini, mereka bilang, loh ini ada slot warna kelima loh. Oh gitu? Betul nggak Pak? Kan kita bisa hitung nih Pak. Oh iya. Ya, mungkin itu nanti untuk yang upgrade-nya ya Pak ya. Karena saat ini masih main di 4 warna CMYK. Nah next Cypress ini mungkin akan ada. Tapi Jadi, kita belum tahu Pak. kayak semacam ini ya, kisi-kisi ya. Iya. Dan ini juga Bapak bisa lihat bahwa di sini ada pemanasnya dan dia besar sekali Pak untuk kelas high production. Di sini makanya ini mempunyai kemampuan cetak sampai dengan 2.500.000 lembar Pak. Dan ini sudah kita buktikan Pak di beberapa customer yang sudah install mesin kita. Kenapa mereka install mesin ini dan sampai akhirnya mereka juga melipatkan Pak. Ada yang sudah punya 1, ada yang punya 2, dan ada yang punya 3 Pak. Jadi ada beberapa customer yang sudah membeli 3 unit Pak. Itu Tapi satu. ini besar ya, cukup besar ya ininya ya. Apa? Ya. Kapasitas dari tangkinya. Betul Pak. Nah ini yang jadi dengan semakin besarnya tabung toner, oleh karena itu dia tidak cepat untuk mengganti tonernya Iya, kembali betul. Pak. Jadi dia punya kemampuan sangat tinggi di sini untuk mencetaknya. Nah misalnya kita ini habis ya, tapi produksi masih jalan, itu apakah harus berhenti? Ya, jadi kalau pada saat mesin ini mencetak dan toner menyatakan di monitor menyatakan bahwa toner sudah habis, dia bisa menggantikan tanpa menghentikan cetakan ya? Pak. Bisa Pak. Karena di mesin ini ada hopper yang mana bahwa semua toner developing itu dia ada cadangannya Pak pada saat jalan. Sehingga pada saat toner kita cabut, dia bisa kita ganti walaupun mesin sambil mencetak Pak. Wow. Nah, Jadi kalau ada bisa istilahnya, menghemat waktu ya? Iya, on fly print Pak. Jadi toner itu kita bisa lepas dan lalu kita gantikan lagi. Nah ini mesin ini kemampuan cetaknya kapasitasnya berapa ya untuk gramaturnya? Oke. Untuk secara gramatur kertas, mesin ini bisa mencetak dari kertas gramatur 52 gram 52 sampai gram. dengan 450 gram. Di situ yang bilang bahwa range produknya itu cukup banyak Pak, sampai 450 gram. Jadi kalau dari teman-teman printing, mereka kan butuh tuh Pak cetak untuk kertas-kertas tebal di mana aplikasinya yang memang jalan, apalagi pada saat pandemi waktu itu kan selain nyetak stiker, mereka nyetak adalah packaging Pak. Folding karton ya? Iya, packaging di mana di situ dia ada karton Pak. Ada karton dan ini mampu sampai dengan 450 gram. 450. Duplek, Ivory, Yes. nah itu cukup Pak di situ. Berarti ya memenuhi ya untuk kebutuhan Ya, memenuhi kebutuhan printing, teman-teman untuk packaging on demand ya. packaging on demand. Dan kebetulan saat ini saya kalau bicara dengan teman-teman printing Pak, kita ngomong yang namanya packaging itu di masa pandemi itu kan tidak ada kendala Pak. Malah ada beberapa packaging di mana dalam tanda kutip kita adalah food packaging. Di pandemi itu mereka cukup meningkat Pak volumenya Pak. Di mana food packaging dari customer yang memang main di food packaging Pak, itu omsetnya malah berlipat 2 kali sampai 3 kali di masa pandemi. Nah, salah satu yang kita bilang di sini kita bisa bahwa food grade paper juga bisa dicetak di mesin ini Pak. Food grade paper. Dan food grade paper itu bisa dicetak di mesin ini dan itu bisa jadi seperti kayak paper cup, paper bowl, dan lunchbox Pak. Nah ini yang boleh dibilang di masa pandemi itu volumenya lumayan tinggi Pak. Besar ya? Iya, karena semua UMKM, semua produsen makanan kan nggak ada yang makan di tempat Pak. Semuanya dibawa pulang, take away. Otomatis butuh kemasan dan kemasan itu terbuat dari kertas biasanya Pak. Yang paper bowl dan itu juga kan salah satu UMKM kita ngomong paper bowl itu dari ayam geprek sampai yang makanan ke Koreaan Pak, semuanya menggunakan paper bowl Pak. Nah sekarang kan ini mungkin agak sedikit melenceng ya dari teknis produksinya. Posisi pandemi kan sudah mulai turun nih. Betul. Kita udah mulai menuju endemik nih. Betul. Mudah-mudahan terus endemik lah Ya. atau udah kembali normal ya. Nah bagaimana posisi kondisi bisnis terutama untuk production press? Ya, kalau kita ngomong sampai saat ini memang ada beberapa kan malah yang waktu dulu pandemi itu mulai turun omsetnya. Di tahun ini Pak, di awal tahun 2022, walaupun kita ngomong sebenarnya dari akhir tahun 2021 itu sudah mulai meningkat Pak volumenya. Jadi kayak kita ngomong aplikasi yang tadinya untuk event Pak, kan event kita sempat berhenti sama sekali Pak. Oke. Saat ini event semua sudah bisa berjalan. Nah itu aplikasi cetakan untuk event itu sudah mulai jalan lagi Pak. Dan itu juga meningkatkan secara kalau kita lihat volume cetakan saat ini yang kita punya data, bahwa ini sudah mulai meningkat Pak.
Ini mesin memang untuk flagship ya, bisa dikatakan kategorinya flagshipnya dari Konica Minolta ya, Ya, untuk production betul, Pak. press-nya. Nah, bagaimana sambutan dari pemain-pemain, terutama pemain-pemain yang kelas atasnya nih Pak? Ya, kalau saya bilang bahwa mesin ini keluar di akhir tahun 2020, boleh dibilang dari pertengahan tahun 2020 itu pertama kali launching di luar, lalu kita sudah mulai masuk di Indonesia di akhir tahun 2020, di mana pemain besar pengguna Konica Minolta sudah mulai pasang. Ya, salah satunya misalnya Gundaling, di Bogor dan Paperco di Surabaya. Mereka yang pertama kali install mesin C14000. Karena mereka melihat dari kemampuan mesin ini, Pak. Ya, yang tadi saya bilang pertama, Pak, soal kemampuan cetak sampai dengan 2.500.000, dan yang terutama lagi buat mereka adalah soal perpindahan job. Tingkat productivity itu adalah perpindahan job. Kenapa ada low production, kenapa ada medium production, dan kenapa ada high production, itu adalah soal perpindahan jobnya. Kita sudah tes mesin ini waktu itu untuk perpindahan job dari 400 gram turun ke 80 gram, terus lalu pindah lagi ke 150 gram, naik lagi ke 400 gram. Nah, itu perpindahan jobnya dengan berganti-ganti kertas hanya dalam hitungan detik, Pak. Jadi kita ngomong dalam hitungan detik, bukannya menit. Nah, kita juga sudah tampilkan sebenarnya video bagaimana job di mesin Cypress ini berpindah dari 150 pindah ke 400 lalu turun lagi ke 80, dan itu kita sudah buat dalam bentuk video yang dikasih timer, Pak. Untuk menyatakan loh seberapa cepat mesin ini bekerja. Dan ini yang membuat mereka, beberapa customer besar kita itu, oh ini bisa mengurangi antrian di tempat mereka, Pak. Karena pandemi, Pak, nggak boleh orang banyak ngumpul, Pak. Kalau bisa secepatnya orang nyetak selesai cabut, Pak. Nah, ini yang cukup membantu dan menjawab kebutuhan mereka, sehingga mereka mau install mesin ini. Karena sebenarnya mesin ini sebagai mesin high production, kita juga tidak bisa semua orang pakai mesin ini, Pak. Karena tergantung dengan volume, Pak. Jangan sampai kalau volume terlalu kecil, akhirnya membuat mesin ini lebih banyak nganggur ya, Pak, daripada kerjanya, Pak. Karena mesin ini cepat, jadi setiap kerjaan yang dimasukkan ke mesin ini bisa mengerjakannya dengan cepat. Nah, jadi kita pengen bahwa customer yang pakai mesin ini bahwa memang mereka punya volume sudah cukup untuk memenuhi kuota mesin ini, Pak. Nah, saya dengar katanya ada yang mau di launching nih selain ini. Ini kan udah dari 2020 ya. Betul. Ada varian baru lagi. Betul, Pak. Berapa? KM berapa ya? Nanti di saat kalau mungkin video ini sudah tampil pada saat SPE, nanti di SPE itu kita akan tampilkan mesin terbaru kita, yaitu Aquario Press C7100 7090, Pak. Tapi itu dari kelas yang medium, Pak. Jadi berbeda. Kelasnya ini ada yang kelas yang high production, ada yang medium, dan kalau yang kita kecilan itu ada yang 4070. Jadi Pak, disebut medium low ini dari segi production ya, bukan Betul. dari sisi percetakannya. Ya, masih sebenarnya medium, siapa aja boleh beli. Sebenarnya Ya, siapa aja boleh beli. Tapi kita kan biasa kenapa ada yang medium, kenapa ada yang low, dan kenapa ada yang high, itu biasa ngelihat dari jobnya, jumlah jobnya, Pak, volume dari jobnya mereka dalam 1 bulan, Pak. Cocok nggak masuk ke Cypress? Atau cocok nggak dia masuk ke medium, atau memang hanya cocok dimasuk di low production? Karena itu kan gini loh, Pak, kalau volume dia terlalu sedikit, Pak, kita bayangkan dengan kemampuan kecepatan mesin ini, kalau dia sebulan cuma nyetak 100.000 A3, saya rasa untuk pakai mesin ini, wah, pasti mesin ini lebih banyak berhentinya, Pak, daripada kerjanya. Betul. Gitu, Pak. Itu yang membuat kita bilang memang marketnya berbeda-beda. Dan KM sudah coba berpikir di market itu, Pak, bahwa ada yang harus pakai high production, ada yang harus pakai medium. Jadi tidak semua orang bilang, ya kalau memang punya uang kan semua orang bilang, oh bisa aja beli ini. Enggak ada yang larang, Pak. Tapi kalau tidak efektif, ya buat apa juga. Disesuaikan berarti ya dengan betul, produksinya. Pak. Walaupun nantinya juga orang juga bilang, tapi kan, Pak, kalau mesin besar, mesin sedang sama mesin kecil ini, biaya kliknya beda-beda. Oh, itu menarik ya. Iya. Ini saya jadi tertarik juga tuh, Bapak mancing saya untuk bertanya tentang biaya per klik. Betul, Pak. Apa istilahnya pay per click itu? Ya, kalau di kami kita menyebutnya adalah TST, Pak. Tanggungan servis total, Pak. Jadi kita bisa berhitung secara A3 ataupun A4, Pak, sistemnya. Kita ada sistem A3, ada sistem A4. Di mana otomatis yang di low production, TST-nya dia lebih tinggi daripada yang medium. Dan yang
high production otomatis lebih rendah daripada yang medium, Pak. Jadi memang kita bilang otomatis, Pak, dia volume bisa lebih efisiensi dengan volume yang semakin tinggi, biasanya TST-nya akan semakin rendah, Semakin rendah ya. Iya. Nah, Pak, pastinya calon pembeli akan menanyakan tentang resolusi ya, tentang Ya. kualitas dari warna mesin ini yang dihasilkan. Bapak Ya. bisa jelasin nggak, Pak? Kita mempunyai resolusi adalah 3600 kali 2400 kali 8 bit dengan gradasi 256 gradasi. Dan ini sudah hasil yang sangat, kita ngomong bahwa saya sudah bawa hasil cetakan ini ke teman-teman. Karena kalau konsen dengan image biasanya ada teman-teman pemain foto, Pak. Pastinya. Iya, itu. Karena kalau pemain bukan foto kan dia nggak terlalu Iya, bawel ya, Pak, terlalu, sama ya, nggak terlalu detail banget detail lah. banget ya. Nah, biasa foto kita lihat, mereka sudah lihat cukup puas, Pak, dibandingkan dengan toner seri-seri sebelumnya. Dan ini juga kita juga sudah pakai toner seri terbaru. Kalau sebelum-sebelumnya kita pakai toner yang toner Symmetry HD, kita sekarang sudah pakai Symmetry V. Oh, Di mana ini juga sudah toner yang terbaru, bahwa dengan Symmetry V ini dia juga lebih ramah lingkungan dan juga lebih green karena dia tidak memerlukan tingkat suhu panas yang lebih tinggi, karena dia tidak perlu yang lebih tinggi suhunya untuk melumerkan tonernya, Pak. Nah, sehingga listriknya juga untuk panas itu dia nggak terlalu tinggi sekali, Pak. Dan ini juga penting bahwa di mesin kita ini, walaupun mesin besar, kita nggak menggunakan listrik yang terlalu tinggi, Pak. Nah, ini menarik, jadi memancing pertanyaan baru ke saya tentang masalah elektrostatik yang terkait dengan bahan. Iya. Kan oke lah, selain paper mungkin saat ini banyak sekali order-order yang non paper ya, misalnya bahan-bahan stiker seperti plastik juga bahkan. Iya. Nah, bagaimana tingkat kemampuan dari mesin ini untuk menerima substrate tersebut? Sebenarnya kalau mesin ini kita sudah tes material-material yang sudah digital certified, kita ngomong ya, digital certified, yang sudah diinfokan dari produsen material bahwa bisa dicetak untuk mesin laser saat ini. Kita bisa mencetak kertas, ya baik yang coated maupun uncoated. Kita juga bisa mencetak stiker, dan kita juga bisa mencetak synthetic paper, Pak. Synthetic paper. Ya, synthetic paper itu kan ada yang putih dan ada yang transparan. Nah, untuk yang stiker, tapi sebenarnya di mesin ini kita bahwa kalau untuk mencetak kertas dan kalau kita mau lihat di sini ada beberapa pintu keluar, Pak. Oke. Nah, di sini ini kita atur bahwa untuk mencetak stiker umumnya kita keluarkan di sini, Pak. Lalu untuk kertas kita keluarkan di sini. Nah, ini kenapa kita bedakan bahwa di sini adalah jalur jalannya stiker untuk bisa dipercepat dan tidak karena kalau terlalu panjang biasanya stiker itu suka nyangkut, Pak. Karena kan ada kecenderungan karena adanya panas, ada statik suka melengkung, Pak. Betul. Walaupun sebenarnya di mesin kita pun sudah ada anti statik ya, Pak, untuk mengurangi elektrostatik di stiker, karena material yang plastik kalau dipanaskan dia akan menimbulkan elektrostatik, Pak. Yes. Nah, itu yang kita bilang bahwa dengan keluar di sini dia akan mengurangi elektrostatiknya juga, dan tidak mengurangi adanya jam, Pak. Karena kalau terlalu jauh biasanya orang bilang, Pak, dia bisa melengkung, nyangkut, jam. Nah, selain itu, di sini juga kita di mesin kita itu ada IQ, Pak. IQ itu apa sih? Di dalamnya itu adalah spektrofotometer sebagai image quality control, Pak. Spektrofotometer itu yang dipakai buat alat kalibrasi, Yes. Pak. Nah, di dalam ini dia adalah spektrofotometer. Jadi secara otomatis dia bisa inspection, juga mengkalibrasi warna secara otomatis juga, Pak. Sekarang modelnya gitu ya. Iya, secara otomatis. Otomatis. Udah serba auto. Nah, Luar biasa. Nah, ini untuk kontrol unitnya itu sendiri gimana, ya, Pak? Mungkin Bapak bisa cerita sedikit. Betul. Kalau di KM 14.000 dan 12.000 secara kontrolernya kita ada pilihannya ada dua, Pak. Menggunakan Fieri atau menggunakan Konica Minolta. Oh. Jadi bisa pilih, Pak. Bapak bisa memilih controller menggunakan Fieri karena memang sudah terbiasa pakai Fieri, atau memilih menggunakan controller dari Konica Minolta sendiri, karena kita juga ada. Kenapa bisa ada dua pilihan gitu? Apa ada yang lebih murah atau gimana? Ya, mungkin secara harga kalau misalnya yang dari Konica sendiri otomatis lebih murah, Pak. Oke. Ya, tapi kan kalau misalnya kita ngomong dari Fieri, ya secara harga dia berbeda, Pak. Dari Fieri pasti lebih mahal. Itu berarti masalah kebiasaan sebelumnya Iya, berarti ya. sebenarnya
Ada beberapa orang yang sudah nyaman menggunakan KM controller, ya dia nggak mau juga pakai Fieri. Tapi kalau sudah biasa pakai Fieri controller, ya dia juga nggak mau pakai KM Pak, karena ada beda. Jadi walaupun tujuannya sama, biasanya jalannya beda-beda kan Pak. Itu aja sih. Oke guys, keren banget ya. Mesin Accurio Press C14000, mesin handal. Tapi pastinya penonton pengen tahu ya, terutama yang berminat serius terhadap mesin ini. Pasti pengen tahu ya bisik-bisik harganya berapa ya. Kira-kira berapa? Mungkin bisa ada bocoran sedikit gitu Pak. Ya kalau secara price list, harga mesin sini adalah di atas 3M, sudah pasti. Di atas 3M, jadi siapin tabungan Anda guys untuk membeli mesin ini. Jadi kalau cash ada diskon? Oh, ada. Nanti tinggal ngomong langsung sama salesnya Pak. Oke, jadi lebih bagus cash, dapat ada harga spesial. Oke, demikian video print grafik tentang KM Accurio Press C14000. Jangan lupa terus tonton video dari Print Graphic Channel, dan jangan lupa pula klik like and subscribe channel. Bye bye. Ya, thank you.